Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu selesai tarawih, selesai buka tadi, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek. Tidak usah kau datang, baru pulang cari kerja. Tidak usah kau datang, kau bisa tarawih di rumah. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, digodanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Jadi bagaimana mau dengar ceramah kalau Bapak sibuk gini, Pak? Sudah dikasih tahu, malah tersinggung, makin dipegang HP-nya. Bapak sudah bersekutu dengan setan, Pak. Simpan dulu HP, Pak, ya, kita dengar dulu ceramah, sekejap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mahasiswa saya tanya begini, Ustadz, Allah itu kan maha penyayang, maha pengasih. Kenapa kita disiksa bulan Ramadan? 30 hari kita lapar. Orang enak tidur, makan sahur. Rasa-rasanya ini Allah menyiksa kita. Saya cuma kasih analogi. Dek, ada baju olahragamu? Ada. Kalau selesai kau pakai, kau simpan. Enggak Ustaz, cuci. Misal, kamu sudah pakai, simpan, besok kamu pakai lagi. Kira-kira bagaimana? Gatal Ustaz. Itu baru 2 hari. Kau pakai 1 minggu, bukan lagi gatal, kudisan kamu. Jadi apa gunanya itu baju? Mesti kau cuci. Karena kalau kau tidak cuci, gatal kamu, kotor. Bayangkan pakai baju 1 minggu tidak di laundry. Ya? Bayangkan pakai baju yang dipakai main sepak bola, tidak dicuci, dipakai 1 minggu. Pasti akan bermasalah dengan kulit. Allah hadirkan Ramadan. 1 bulan kita lupa Allah. Sholat seadanya. Ngaji tidak pernah. Allah hadirkan Ramadan. Ramadan bahasa Arab, Pak. Apa artinya? Membakar. Ramadan bulan mencuci baju. Tapi bukan baju yang kita cuci, apa? Dosa dan kesalahan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'ad, 11 bulan kau lupa saya. Paling terlambat kau datang sholat Jumat, paling cepat kau pulang, ulang khotbah kau tidur. Kau jangan putus asa, kata Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Sini, saya hadirkan kau 1 bulan untuk laundry kau punya dosa. Pertanyaannya, apakah semua yang masuk Ramadan otomatis diampuni? Jawabannya tidak. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, puasa. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah,
Allah ampuni dosanya yang telah lalu plus akan datang. Itulah sebabnya selesai Ramadan, hari apa kita perayaan, Pak? Aidil Fitri. Arti Aidil Fitri itu hari kembali menjadi suci. Kenapa suci? 1 bulan kita di laundry. Maka kalau mau diampuni dosa, syarat utama puasa. Puasa macam-macam, Pak. Ada puasa ular, ada puasa kepompong. Ada puasa ular, ada, Pak. Puasa itu ular, iya, ketika ganti kulit. Tapi selesai ganti kulit, tetap jadi ular. Biasanya politisi begini, Pak. Wow, Ramadan keluar masuk masjid. Soleh, Pak, kalah-kalah penampilan das atletik. Begitu keluar Ramadan, kesurupan lagi, Pak. Bukan di Indonesia, di sana. Tapi yang diharapkan puasa kepompong. Apa kepompong, Pak? Mengubah ulat jadi kupu-kupu. Ketika dia jadi kepompong, dia tidak makan, tidak minum. Tapi lalu keluar kupu-kupu. Itulah yang diharapkan puasa. Allah tidak mengatakan pasti kau bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Allah tidak katakan pasti kamu bertakwa. Agar itu 50-50. Bisa takwa, bisa tidak. Ada orang puasa tidak bertakwa, ada, Pak. Puasanya, puasa ular. Hanya ganti kulit. Tidak nyaman di partai ini, ganti kulit lagi. Nah, namanya ganti kulit lagi. Ini ular, Pak. Masih baik kalau ular sawah. Kalau ular kobra, ngeri, Pak. Maka Allah sayang manusia. Jangan kau jadi ular kobra. Kau jadi kepompong. Jadi kupu-kupu. Allah hadirkan Ramadan untuk pengampunan. Mana ada orang tidak ada dosanya, Pak? Coba tunjukkan saya di sini. Salah satu sebab kenapa kita takut mati, Pak, karena kita yakin banyak dosa. Coba kalau malaikat datang tawari saya, Dasat, sebenarnya kau meninggal 2030, tapi kalau kau meninggal hari ini diampuni semua dosamu. Kalau 2030 tidak ada harapan kau diampuni, langsung bilang, cabut saya sekarang. Tidak ada orang tidak ada dosanya, Pak. Ini yang ceramah. Waduh, saya pergi Car Free Day, Pak, Sudirman. Bisa malku, Pak. Barang-barang bagus, Pak. Saya bilang anak mahasiswa, kenapa kau lihat? Pasti dilihat. Kok sembunyi aja dicari. Iya toh? Ayo, jangankan sedulur-sedulur. Kurang apa mulianya para nabi? Bapak pikir semua nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam, nabi paling pertama. Ada dosanya, Pak. Makan buah huldi. Ya kan? Turun ke nabi yang paling banyak anaknya menjadi rasul. Siapa? Nabi Ibrahim. Ada dosanya. Bohong ketika dia dilihat sama Raja Namrud. Nabi Yunus. Ada dosanya, Pak. Disuruh dakwah. Sangka buruk kepada Allah. Dia tinggalkan umatnya. Dia pergi naik perahu masuk ke dalam perut hiu. 40 hari. Nabi Lut. Ada dosanya. Istrinya pengkhianat. Nabi Nuh. Ada dosanya. Anaknya jadi pengkhianat. Itu Nabi. Apalagi kita yang pegawai honor, Pak. Mana ada dosa? Allah tahu kamu dosa. Tapi Allah katakan, wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Di Ramadan saya hadirkan kamu. Maka merugi orang yang menjumpai Ramadan tidak mendapat pengampunan dari Allah. Caranya, baiki puasamu. Ada 2 kata dalam Quran yang sama-sama menahan. Saum, siam. Siam hanya menahan lapar minum dan berhubungan badan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tetap sah. Contoh, Bapak hari pertama sampai ke kantor makan bubur kacang hijau. Habis 1 mangkok. Puasa. Rezekimu. Kalau betul lupa, ya kan? Tengah hari lagi karena terbiasa. Makan lagi, bubur ayam. Puasa. Rezekimu, Pak. Tapi keterlaluan kalau 2 kali lupa, Pak. Bagaimana kalau sudah masuk setengah Ustaz, baru ingat. Aja terlanjur, batal. Muntahkan, lalu basuh mulut. Begitu juga berhubungan badan, nanti sengaja baru batal, Pak.
Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi masa Anda bahan? Masa Anda ada yang tidak sengaja, Pak? Ya kan? Itu namanya siam. Kalau saum, oh itu semua, bukan cuma lapar, dahaga, berhubungan badan, semua Pak. Yang dilarang agama, dia tidak buka itu grup WhatsApp yang banyak hoax di dalamnya. Dia tidak buka channel yang banyak barang-barang bagus di dalamnya. Itulah yang saum. Satu, mau mendapat ampunan dari Allah Ramadan ini, banyaklah perbaiki puasa. Yang kedua, mutlak bertobat. Cara tobatnya bagaimana? Pertama, dengan bilisan, memperbanyak istighfar. Itulah sebabnya dulu ulama kita mengajarkan menjelang buka puasa istighfar. Kenapa? Di situ paling dekat hamba dengan Tuhannya. Maka dulu TVRI dan RRI waktu itu belum ada media-media swasta. Menjelang buka kan kita dengar se-Indonesia itu, Sabang sampai Merauke, asyhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni saya, masukkan saya ke dalam surga, hindarkanlah aku dari api neraka. Itu dulu. Setelah ada situasi politik pencitraan, mulailah hilang itu semua istighfar. Yang ada di televisi, saya direktur utama mengucapkan selamat berbuka puasa, hilang istighfar. Maka menjelang buka Pak, istighfar. Dengan catatan, jangan di depan makanan. Karena kalau Bapak istighfar depan makanan, mulut istighfar dalam hati yang mana dulu ini duluan? Ini soto Banjar dulu atau soto Lamongan? Istighfar. Yang kedua, selain istighfar bil lisan, istighfar dengan ibadah mahdah. Apa itu? Sholat sunnah taubat. Bapak selesai buka, daripada di rumah di ngomelin istri, ya kan? Mending kita datang ke masjid. Awal, sebelum azan Isya, Bapak sholat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 6 rakaat. Apa bacaannya? Sama bacaan sholat biasa. Cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau taubat, sholat taubat. Haruskah diucapkan? Tidak. Hanya ulama Melayu yang mengajarkan ucapkan itu niat. Ulama-ulama Timur Tengah, Arab umumnya, tidak ada yang usalli. Bapak lihat kalau ke Tanah Suci. Kalau Bapak yang pernah ke Tanah Suci, lihat orang Arab kalau masuk masjid kan Pak, jalan-jalan langsung berdiri, Allahu Akbar. Kalau kita kan loading dulu Pak. Baru menghafal dia Pak. Salli. Nah, begitu Bapak tinggalkan rumah, saya mau sholat taubat, itulah niat. Salli sunnatal taubat. Kalaupun mau ucapkan, Salli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun ribet. Cukup Bapak menghadap kiblat. Tuhan, salat taubat ya. Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Salat taubat. Benar Pak, boleh. Tapi jangan begitu terus. Ya kan? 2, perbanyak salat taubat. Nah, ketika salat taubat, di mana taubatnya? Ketika sujud terakhir. Imam Syafi'i melarang melafazkan. Mazhab yang lain boleh. Maksudnya apa? Kalau Bapak kunut kalau subuh, jangan ucapkan, berarti Bapak Syafi'i. Kalau Bapak tidak kunut, itu berarti Imam boleh. Ya Allah, tadi saya hilap. Saya pegang tangannya sekretarisku, ya Allah. Saya betul-betul hilap, ya Allah. Dia juga membalasnya. Ya, kami hilaf ya Allah. Ini yang penting. Yang diajarkan dalam Quran. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Intinya itu doa, ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Karena ada orang tanpa hidayah dia ulang lagi. Tobat dia ulang lagi. Ini saya istilahkan tobat ibu hamil. Coba ibu hamil kalau melahirkan. Tobat Pak. Ampun Pak. Terakhir ini Pak. Tidak mau lagi saya.
5 bulan kemudian, hamil lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Nah, bertobat. Ramadan ini bertobat. Yang ketiga, amalan-amalan Ramadan, setelah itu doa. Doa minta kepada Allah. Dan hebatnya Pak, beda Allah dengan makhluknya. Bapak datang minta sama saya, belum tentu saya kasih. Kalaupun saya kasih Pak, ada batasnya. Ustaz, minta dulu HP-mu. Saya juga perlu bos. Tidak saya kasih. Anggaplah saya kasih. Pasti kedua kalinya saya tidak mungkin kasih lagi Bapak. Ketiga kalinya Bapak datang lagi, saya menghindar. Datang lagi, itu datang. Allah tidak. Makin kita datang memintanya, makin tersenyum kepada kita. Kenapa orang Allah cintai orang meminta? Berarti dia yakin saya ini hamba, saya tidak berdaya, maka saya datang kepada Allah, Zat yang maha segalanya. Itu orang berdoa Pak, dia akui dirinya orang yang tidak mampu, hamba namanya. Kalau orang yang tidak mau berdoa, Allah katakan dia orang sombong dan tidak punya hak, dia hidup di bawah kolong langitku. Kau cari langit sendiri, kata Allah. Maka berdoa di bulan Ramadan. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak, andai saja boleh kita dijanji surga Pak, dijanjinya kita surga Pak. Sudah itu hilang lagi, datang lagi, kita pilih lagi. Berarti kita lebih bodoh dari dia. Hanya dibawakan uang 100.000, ya, pilih lagi. Padahal 5 tahun kita dibodohi. Memilih pemimpin jahat, itu kekeliruan. Tapi mengulangnya, kebodohan namanya. Nah sudah, ini bukan bicara politik ya. Itulah susahnya kalau kita bicara begini bilang politik. Politik ini amar ma'ruf nahi mungkar. Soal kau mendengar, ya alhamdulillah. Tidak mendengar, kewajiban kita sudah selesai. Kita hanya wajib menyampaikan, bukan memberi hidayah. Nah, ketiga berdoa. Minta kepada Allah. Suatu ketika Nabi selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salat subuh, Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, ada yang mimpi tadi? Tidak ya Rasul. Saya mimpi semalam. Jadi kalau mimpinya Nabi itu Pak wahyu. Kalau mimpi kita bunga-bunga tidur, nggak usah ditafsir. Ya, nggak usah. Apalagi yang tukang judi, nggak usah kau uji. Oh, ini mau nomor lotre. Nabi wahyu. Maka Nabi katakan, saya dibawa jalan-jalan ke masuk surga. Dan saya diperlihatkan oleh Allah, ada hamba yang diberi hadiah oleh Allah. Dan hamba itu berkata, ya Allah, banyak sekali nih kau kasih saya. Supaya gampang dipaham, ibadahnya 5, Allah kasih 5.000. Ya Allah, banyak sekali ini. Lalu Allah jawab, ketahuilah hambaku, itulah doamu yang tidak kujawab. Karena saya tahu kamu tidak mampu memikulnya. Maka ku kasih kau sekarang. Berarti dari cerita ini, tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Cuma cara Allah mengabulkan doa, ada 4 versi. Ada 4 cara Pak. Berapa Pak? Berapa? 4. Yang pertama, Allah kasih sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya haji. Benar, keluar nomor porsi. Itu namanya taufik, kesesuaian yang Allah mau dengan kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Betul, dapat mobil. Taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya beli mobil. Allah tahu nih orang kalau ada mobilnya tidak datang lagi berjamaah di masjid. Dia lewati masjid. Ini kalau ada mobilnya dia selingkuh. Sudah, saya tidak usah kasih kau mobil, saya kasih kau anak yang bisa hafal Quran. Saya dulu tamat SMA kan mau jadi tentara Pak. Mohon maaf Pak Gatot. Saya mau jadi tentara dulu Pak. Karena ceper tidak lulus saya Pak. Makanya saya sakit hati lihat sekarang kalau ada tentara ceper Pak. Kok bisa lulus ini Pak sama tinggiku. Saya protes waktu itu. Ya Allah, kenapa kau tidak takdirkan saya lulus? Saya cuma mau jadi tentara penerbang. Tidak lulus Pak. Teman saya polisi lulus Pak. Dia polisi, sekarang dua bunga, AKBP. Dia tugas di Polda Sulawesi Barat. Reserse, pakai baret merah. Saya lulus jadi ulama, pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, saya ceramah Jenderal Bintang 4 malam ini Pak. Ya Pak, Allah kasih dalam bentuk yang lebih baik.
Saya tanya bapak-bapak, bapak punya anak usia 11 tahun, minta dibelikan motor, bapak belikan enggak? Bapak belikan enggak? Kenapa? Bapak bertindak sayang anak dong. Justru sayangnya saya tidak belikan motor. Kenapa? Karena bapak tahu ini bahaya. Maka dia bilang bapaknya, nak, tidak usah saya belikan kau handphone, nak, saya belikan kau laptop, kau pakai belajar. Allah kabulkan, tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, Allah kabulkan, tapi ditunda. Nabi Zakaria minta anak, usianya berapa tahun Pak waktu itu? 21 tahun minta anak. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Sampai Nabi Zakaria sudah tidak percaya. Tidak mungkin saya punya anak, saya sudah tua, istriku juga sudah tua. Baru Allah kabulkan. 21 minta 90 tahun baru dikasih. Berapa jedanya itu? 69 tahun. Nabi Adam minta dipertemukan Siti Hawa 200 tahun baru Allah kabulkan. Itu Nabi Pak. Kita berdoa pagi mau dikasih besok. Padahal itu kan tipu. Kok kira ada orang dalam? Ini bukan Indonesia Pak. Kalau ada orang dalam biar kau baru masuk. Ya kan? Allah kabulkan tapi ditunda. Bapak Presiden kita Bapak Prabowo mau menampil pres sejak tahun 2014. Kapan Allah kasih? 2024. Jadi sangka baik kepada Allah. Yang keempat, Allah kabulkan doa kita, tapi nanti di akhirat. Maknanya merugi orang-orang yang tidak berdoa. Sebab apa? Orang berdoa, selain itu ibadah. Selain itu menunjukkan kita butuh Allah. Dan yang ketiga, pasti Allah kabulkan. Kalau tidak di dunia, pasti Allah kabulkan di akhirat. Kita berdoa. Alhamdulillah, anak-anak Gen Z kita sekarang Pak rajin berdoa tuh Pak. Hampir 1 jam berdoa. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, kabulkan keinginanku. Tapi berdoanya di status. Facebook, IG, TikTok. Sibuk betul membaca Tuhan itu statusmu. Berdoalah di atas sajadah. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Ramadan, sempurnakan puasa, banyak bertobat, mintalah kepada Allah. Saatnya Ramadan hadir untuk laundry. Belum tentu Ramadan yang akan datang masih kita temukan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.